Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Ratna Amelia, NIM 21234018. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya melaksanakan suatu wawancara untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan saya, di mana tugasnya adalah berupa wawancara yang dilakukan dengan pelaku usaha UMKM di sekitar. Pada hari ini saya telah menemui salah satu perintis usaha UMKM di sekitar saya, namun saya tidak bisa menemui perintis utamanya secara langsung karena sesuatu hal, dan telah diwakilkan oleh rekan kerja beliau, Saudari Fatrina Desi. Baiklah, kita langsung saja wawancaranya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya Dek. Kabarnya baik? Alhamdulillah, untuk saat ini baik. Untuk sehat sekali. Untuk sekarang usahanya bagaimana Kak? Alhamdulillah sudah mulai lancar. Mungkin sudah mulai lancar lah, alhamdulillah, dari Sejak pandemi ini. Iya. Baik Kak, untuk itunya Kakak sudah memulai usaha ini selama berapa tahun? Berapa lama maksudnya? Mungkin untuk memulai mendirikan atau merintis usaha ini ya, mungkin baru gitu, sudah 4 tahun. 4 tahun ya, sudah 4 tahun. Paling lebihan 9 bulan, 2 bulan lah gitu. Tapi itu 4 tahun. Ya. Awal perintisannya itu bagaimana Kak? Maksudnya untuk memulai suatu usaha pasti ada hambatannya terlebih dahulu untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Jadi hambatan-hambatan awal yang Kakak dapatkan pas merintis usaha itu apa? Oke, untuk merintis dari awal ya, namanya kita merintis kan dimulai dari nol gitu kan. Dari segi peralatan, misalnya alat atau bahan atau apa, kita masih minim. Dimana saya pribadi ya, intinya saya pengen usaha sendiri dan ingin membuat usaha gitu kan. Nah, jadi untuk kendala awalnya itu ya sebagai alat lah gitu, manual yang cuma pakai 2 tangan gitu. Membuatnya belum ada tanpa alat, dimana awal-awal itu kita cuma buat dikit sedikit, dan kita pun langsung terjun ke lapangan, bukan ke warung-warung gitu kan. Salah satunya kami door to door ke pasar gitu, sebagai pasar gitu. Jadi itulah rintisan awalnya gitu. Usaha Kakak ini kan bergerak di bidang kuliner, khususnya roti, donat ya. Iya. Kalau usaha kuliner ini pasti ada kayak hambatan-hambatan di resepnya. Apakah di usaha Kakak ini ada kesulitan dalam menemukan resep utamanya untuk bisa berkembang dan bisa tercipta resep yang bagus artinya? Ada sih, dalam kita berusaha kan pasti ada kegagalan, apalagi awal-awal gitu. Untuk uji coba awal-awalnya kadang-kadang kita lupa kasih telur, kasih pengembangnya dan yang lagi gitu kan. Jadi membuat donat kita nggak ngembang gitu atau gagal gitu. Jadi ada kegagalan gitu, namanya manusia gitu. Mungkin butuh berapa kali untuk bisa menemukan resep utamanya sekarang kan? Kalau ditanya untuk berapa kali ulang gitu ya, berapa kali ulang kan? Ya mungkin dikatakan sering nggak juga, soalnya kita betik gitu kan, palingan ada 4 kali kegagalan lah gitu. Tapi alhamdulillah adalah lupa dikit. Untung ada teman, ada yang bantu untuk mengingatkan gitu. Tidak terlalu banyak ya untuk kesalahan. Ya, lebih sering tuh lupa kasih telur. Ya. Okay. Baru pertama ya. Ya, baru pertama, tapi udah lama-lama kan udah biasa. Ya, Kak. Jadi Kakak kan sudah menjalankan usaha ini kurang lebih 4 tahun. Dan pastinya hambatannya banyak, apalagi baru 2 tahun usaha dan 2 tahun berikutnya diisi dengan pandemi. Oh iya. Jadi yang hambatan paling utama saat pandemi itu yang Kakak dapatin apa? Hambatan yang pertama saat pandemi, udah 2 tahun ya pandemi. Luar biasa ya.
hambatan pertama itu kerugian lah. Ya. Kerugiannya pertama dari faktor pembuatan kita mengurangi kan. Misalnya kita ada buat 30 kilo per harinya gitu kan, cuma bisa 15 kilo paling banyak lah gitu kan. Dari segi kedai-kedai kita antarkan gitu, kita isi nggak semuanya gitu, soalnya PPKM lah, nggak bisa lewat lah, atau orang nggak belanja gitu, orang sosial atau apa gitu kan, banyak kan sekarang dari pemerintahan apalah namanya itu kan. Itulah kerugian utamanya gitu. Terus upaya atau solusi yang kakak lakuin dengan tim untuk supaya usaha kakak ini tetap jalan selama pandemi, dan hasil dari upaya itu bagaimana? Selama pandemi kita tetap produksi, tetap membuat, soalnya kita tidak mau down gitu kan, tidak membuat gitu, tetap produksi, tapi kita mengurangi lagi membuatnya berapa banyaknya, produksinya gitu. Dikurangi. Ya, produksinya dikurangi. Jadi dan untuk promosinya itu mungkin lebih giat lagi ya, kita lebih promosinya ke sekitar gitu. Lebih seperti acara-acara apa orang di rumah kan, pasti orang kalau nggak boleh keluar dari rumah tuh kan makanan susah, kita lakukan PO, pesan order atau apa delivery gitu kan. Itu upaya kami. Menurut kakak dari upaya itu cukup memuaskan hasilnya? Dikatakan untuk memuaskan dari 2 tahun sebelum corona ini ya jauh lah, jauh kan, karena udah kerugian kita. Tapi alhamdulillah lah di saat pandemi ini kita masih bisa produksi, masih bisa mencari duit lah gitu kan, masih ada berkarya atau berkreatif untuk usaha kita. Yang penting tak tutup. Paling pasti mungkin penjualan secara online. Penjualan secara online gitu kan. Mungkin itu bisa contoh-contoh juga untuk teman-teman di luar gitu kan. Apalagi Dapi. Jadi sekarang kan pandemi sudah mulai berakhir, bukan berakhir tapi sudah mulai new normal. Dan sekarang sudah lancar lagi usahanya atau bagaimana? Dibilang untuk normal belum lagi ya, masih ada aturan dari pemerintah gitu apa. Sudah mulai, alhamdulillah sudah mulai normal, sudah bisa mengantarkan keluar daerah gitu, nggak PPKM lagi. Alhamdulillah lah ada angsurannya gitu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat hilang dan kita tuh sejahtera lah semua UMKM di Indonesia ini. Mungkin itu saja wawancaranya Kak. Namun yang saya ingin itu banget motivasi dari kakak untuk pelaku UMKM, pelaku usaha UMKM atau para pemuda atau orang-orang di luar sana yang mau untuk usaha UMKM tapi masih takut gagal atau gimana. Jadi menurut kakak gimana pendapatnya? Itu pendapat atau motivasi nih? Motivasi boleh, pendapat boleh. Lebih baik motivasi ya. Ya, motivasi saja. Motivasi untuk semua UMKM di seluruh Indonesia gitu kan, apalagi anak muda. Untuk saat ini soalnya kita punya HP gitu kan, apa salahnya kita berkarya seperti membuat UMKM, nggak harus makanan atau apa lain gitu kan. Yang penting kita usaha, tekadkan hati usaha, jangan sampai memikirkan kita jatuh bangunnya. Dalam usaha itu pasti ada jatuh bangunnya. Yang penting kita usaha giat, dan yang penting kita tawakal, jangan lupa sholat. Yang penting kita berdoa kepada Tuhan. Cuma itu, usaha dan doa ya. Iya, usaha dan doa. Penting semangat. Jiwa-jiwa muda pasti ada itu dalam diri kita. Yang pasti jangan takut gagal dan terus mencoba. Jangan takut jatuh berkali-kali pun nggak apa-apa. Yang penting kita harus giat untuk UMKM kita ini naik gimana gitu kan. Untuk setiap hal yang kita lakukan pasti ada hambatannya. Iya, betul. Tapi kita harus tetap semangat. Seperti kakak ini dengan rekan-rekannya yang sudah mengembangkan usahanya selama kurang lebih 4 tahun dan sekarang bisa dibilang sudah cukup meluas ya Kak. Alhamdulillah, doakan. Jadi kepada
Jadi kepada teman-teman di luar sana yang mungkin ingin rasanya mau menjadi suatu pelaku usaha UMKM, jangan takut seperti yang kakak ini bilang tadi. Maksudnya hambatan di awal itu jangan dijadikan sebagai momok untuk kita tuh berhenti, menjadi takut dan tidak mau berusaha gitu ya kak. Ya betul sekali ya. Baiklah, jadi mungkin itu saja wawancara saya dengan Kak Patrina Desi. Baiklah, saya terima kasih Kak untuk Iya, waktunya. sama-sama, Dek. Terima kasih banyak. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.